Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tekal yang berkutakan asa kadun gak keruan. Yang penting no tipu-tipu Anda akan memberikan edukasi yang mantap-mantap. Terutama untuk pemula, hati-hati, jangan bermain micin. Micin itu kemin koin, proyek-proyek abal-abal, omong kosong, kentut belaka ya. Kita mending masuk PTC. Hari ini akan memberikan berita mengenai BTC yang luar biasa. BTC ngaceng, BTC ngaceng, ngaceng lagi dan selalu mengaceng ngaceng ceng 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 cang cing ceng cang cing ceng. Mantap tentunya ya, ada bagi, ada senang, ada cuan. Yang mana meme coin pada longsor, pada turun habis-habisan, tapi yang namanya BTC, yang namanya andalan kita semua, bapak ibunya daripada cryptocurrency, Anda suruh masuk BTC nggak mau, masuknya maunya di Kemen Coin, yang mana uang sedikit 1 juta 2 juta mendapatkan koin yang berkarung-karung. Tapi alangkah buruknya koin itu nggak ada harganya, koin sampah. Mending masuk BTC. Anda punya uang 1 juta 10 juta sama saja marginnya. Ketika naik BTC ngaceng seperti ini, Anda akan mendapatkan keuntungan dari modal Anda sesuai dengan margin berapa kenaikan. Tapi ketika Anda masuk di koin Pris ataupun koin yang lainnya, koin micin, makin turun makin jengking, Anda bukannya cuan, Anda makin kere. Ini yang dikatakan orang yang cerdas, orang pintar itu masuknya di BTC. Juga nanti ada good news, berita yang mantap mengenai BTC, yang mana ETF-nya daripada Grayscale akan segera disetujui, yang mana sekarang cryptocurrency lagi dipakai untuk membeli bom untuk membombardir daripada Israel dengan Hamas ya. Hamas mengebom daripada Israel dengan menggunakan dana dari BTC, yang mana kemungkinan dengan keuangan mengirim dengan bank-bank tradisional akan terlacak oleh perbankan, akan disaring, akan ditutup, nggak bisa sampai ke sana. Tapi dengan BTC, dengan Duke sekali kencet cepret di sana langsung dar didor langsung jadi bom ya. Tentunya seperti itu. Sambil membahas BTC, kita juga sedikit membahas geopolitik supaya Anda cerdas, daripada Anda minta dibahas Kemen Coin dulu yang nggak ada juntrungnya, yang bikin sangkut mumet. Buat apa mending kita masuk BTC? Ketika BTC ini dikatakan untuk dipakai teroris katanya ya, BTC makin ngaceng makin terbang, koin-koin yang lain ngaceng makin terbang, ikut keserempet dengan pembelian peluru bam bim bom tentunya. Tapi kalau meme coin tidak akan keserempet, nggak ada koin-koin micin yang anonim pring dapa ya bisa untuk membeli daripada bom, nggak bisa. Yang mana sekarang kalau ada kekacauan perang-perangan begitu, pasti tersangkanya cryptocurrency katanya untuk pencucian uang, untuk beli bom. Bodoh amat, itu urusan mereka. Mas Bro nggak ngerti. Yang penting Mas Bro itu investasi di sini, kita beli di bawah, ketika naik cuan kita TP buat beli makan ataupun TP menduan, itu aja udah cukup. Jangan pikir yang pusing-pusing ya. Tambah pusing 7 keliling. Yang penting ngaceng cang cing masuk terus, maju terus, pantang mundur. Jangan Anda beli koin-koin yang murah-murah yang tidak ada harganya. Itu adalah koin-koin sampah. Orang cerdas, orang pintar, orang hebat nomor wahid di dunia itu masuknya di gold dan BTC, yang mana tidak ada project, tidak ada apa yang namanya ini demand sudah kuat. Psikologi seluruh dunia itu percaya sama BTC sama gold ya, ini yang terbaik, tidak ada yang lain, bukan koin yang lain. Kemen Coin banyak upat-apit Anda gila nggak pakai celana kere karena Anda kerugi dari bermain kripto, karena Anda masuk belinya Kemen Coin ataupun meme coin, micin coin dan sebagainya. Anda nggak bisa membeli bom, tapi kalau beli BTC Doge katanya bisa untuk membeli bom ya. Saya rasa cukup, langsung akan saya tunjukkan daripada beritanya, tapi sedikit saya ulas. Ini sekarang ini terjadi apa namanya draw. Baru kali ini saya melihat ada teknikal yang mengatakan draw ya. Draw itu kan kalau pertandingan apa namanya olahraga ya. Ini Mas Bro aja ini yang gila membahas draw. Ya, sekarang mau bilang apa lagi, ngomong aja apa adanya. Kan kalau dalam awan Ichimoku ketika MA yang biru gunting ke merah arah bawah cerit gini kan tandanya akan turun ke bawah. Jika sebaliknya yang biru di bawah gunting ke atas, arah merah tergunting terpotong larinya ke atas, menunjukkan akan ngaceng-cereng ke atas. Nah kalau ini kan lagi orang berselingkuh, namanya kok berselingkuh, lagi tumpuk-tumpukan orang itu apa namanya lah, saru dikit ya, pokoknya lagi tumpuk-tumpukan, yang namanya ini draw. Enak
Laksamana ini draw di sini ya, turun enggak, naik enggak jelas. Ini Ichimoku-nya itu di MA-nya masih draw ya, karena ini juga naik ya, naik seperti sejajar yang tempo dulu draw, maunya turun ya penurunan belum sampai di bawah 400 juta yang namanya draw. Kan banyak sekali yang mau TP di atas 470 karena kemarin tingginya 470, juga yang mau ngambil di bawah di harga di bawah 400. Kan belum terjadi naik tinggi sampai 500 belum, turun sampai di bawah 400 belum. Ini kondisinya masih draw, tumpuk-tumpukan di situ ya. Ini kalau sudah keluar dari awan Ichimoku ini namanya udah asik. Ini kan udah keluar dari awan Ichimoku yang besar ini menandakan sudah bullish. Belilah di bawah, jual di atas ya. Awan Ichimoku itu begitu. Ini nanti juga naik sedikit ya jelas, karena ini terangkat dari isu-isu dipakai untuk beli bom, katanya naik dikit ya, nanti bisa turun lagi, tapi penurunan nggak berapa kita nggak ngerti, karena ini akan ditampanin oleh awan Ichimoku yang hijau ini, kemudian akan bermain-main di sini, kemudian akan bull market, bullish. Ini kan kalau prediksi daripada apa namanya awan Ichimoku ini bisa diprediksi dari sekarang, itu sudah bisa, sudah diterawang, bukan terawang rock mini ya, Anda jorok Anda ya. Makanya sangkut melulu ini menerawang daripada masa depan daripada BTC melalui dengan awan Ichimoku itu sudah bisa diterawang. Ini kalau dilihat nih dari tanggal 25 Maret tahun 2024 ini sudah diterawang ini. Jadi tanggal 25 Maret itu tahun 2024 menjelang halving itu di sini udah dikatakan, udah diterawang awan Ichimoku bahwa ini awan hijau ya. Jadi nanti pas bull market tahun 2024 akhir tahun itu udah posisi udah ada di sini nih ya. Kalau ini sekarang masih di sini, nanti di bulan April tahun 2024 itu masih kondisinya ada di sini. Ini udah kebaca ini bulan April ini ya, mulai halving ini ya. Nanti akan terbang ke sana. Kalau ini ada penurunan dikit ke sini ya, ini isu terbang ke atas dikit untuk beli bom, nanti turun. Nanti kalau bomnya sudah kejual semua akan turun lagi ke sini, baru akan merangkak nanti sampai tahun depan di bulan April mulai beng begitu ya. Saya rasa cukup, nanti saya unjukkan langsung ini beritanya yang mantap mengenai daripada BTC ini yang luar biasa, yang mana keputusan besar SEC terkait Bitcoin ETF Grayscale, apa yang harus Anda ketahui langsung ini ya. Keputusan besar baru saja diambil oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau Securities and Exchange Commission SEC terkait permohonan Grayscale untuk mengubah produk Bitcoin Trust mereka menjadi ETF Bitcoin Spot. Ya mantap. Menurut laporan SEC tidak berencana untuk menantang putusan pengadilan yang mendukung Grayscale. Apa artinya ini bagi investor dan pasar kripto secara umum? Mari kita telusuri lebih lanjut ya. Grayscale dan perjuangan Bitcoin ETF. Grayscale raksasa kripto telah berjuang keras untuk mengubah produk Bitcoin Trust mereka menjadi ETF Bitcoin Spot. Upaya ini ditolak oleh SEC yang memicu Grayscale untuk mengajukan gugatan. Setelah setahun berlalu, Hakim Federal memutuskan bahwa SEC harus mempertimbangkan kembali permohonan Grayscale. Keputusan ini memberikan peluang bagi Grayscale untuk mengubah produk Bitcoin Trust mereka menjadi ETF Support. Waduh, menjadi Bitcoin ETF Support, mantap. Yang mana nanti Bitcoin akan 10 miliar, 20 miliar bisa saja kalau Markia beli. ETF Bitcoin Support ini akan memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur terhadap aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar tanpa harus memiliki BTC. Ini adalah langkah besar bagi Grayscale dan pasar kripto secara umum. Mantap SEC dan keputusan mereka. Menurut sumber yang akrab dengan masalah ini, SEC tidak berencana untuk menantang putusan pengadilan ini. Ini berarti SEC harus meninjau kembali permohonan Grayscale. Namun ini tidak berarti bahwa permohonan Grayscale pasti akan disetujui. Paling tidak disetujuinya tahun depan. Jika permohonan ini ditolak, Grayscale dapat mengajukan banding yang dapat memperpanjang proses ini. Makanya ini tidak bermaksud menantang daripada SEC. Sudah mulai ketar-ketir daripada SEC itu, yang mana tidak akan menantang daripada pengadilan, maksudnya ya, tuh SEC-nya itu sudah mulai lemah. Grayscale akan apa namanya, kalau nggak disetujui akan menggugat daripada SEC, yang mana SEC lagi bangkrut, nggak ada uangnya, karena
punya proposal daripada Grayscale itu sudah diperkuat dengan pengadilan yang menyetujui, tinggal SEC-nya saja yang belum dapat amplop kali ya. Jika permohonan ditolak ini, Grayscale ini dapat mengajukan banding yang dapat memperpanjang proses ya. Analisis Bloomberg juga berpendapat bahwa SEC tidak akan menantang keputusan ini. Mereka menekankan bahwa ini tidak berarti permohonan Grayscale pasti akan disetujui, namun ini adalah langkah maju yang signifikan bagi Grayscale dan pasar kripto secara umum. Keputusan SEC ini memiliki implikasi besar bagi pasar kripto. Jika permohonan Grayscale ini disetujui, ini akan menjadi langkah besar bagi pasar kripto dan dapat membuka pintu bagi ETF Bitcoin support lainnya. Namun jika permohonan ini ditolak, ini bisa menjadi pukulan besar bagi Grayscale dan pasar kripto secara umum. Saat ini ada sekitar 7 permohonan ETF Bitcoin support yang menunggu keputusan dari SEC. Keputusan ini akan memiliki dampak besar pada pasar kripto dan dapat membentuk masa depan ETF Bitcoin support. Saya rasa cukup. Bila semua nanti ETF support disetujui sama SEC, yang mana sebetulnya pengadilan sudah mendorong untuk hati-hati, SEC segera disetujui saja, yang mana proposal daripada Grayscale sudah mendapatkan dukungan kuat dari pengadilan, yang mana sebetulnya tinggal mensetujui saja, tinggal mungkin kurang isik-isik amplop saja, nggak tahulah urusan mereka. Yang jelas nanti kita bersabar, semoga ETF support disetujui, maka BTC akan 10 miliar itu bukan isapan jempol belaka, tapi akan menjadi kenyataan, karena ini seorang BlackRock Grayscale, orang yang mata duitan matang hijau, lihat uang hijau, kalau nggak untung besar dia nggak akan mau jual untuk menutupi kerugian, mana dia di properti Cina katanya yang bangkrut ya. Nah, saya rasa seperti itulah, udah sampai banyak kelepotan, banyak gemboran nggak karuan. Mudah-mudahan semua berita ini jangan dimakan mentah-mentah, paling enggak untuk memberikan keputusan Anda untuk menjadikan pandangan berinvestasi. Saya rasa untuk BTC nggak jadi soal, masuk aja, jual aja kerbo Anda, nggak masalah. Kalau BTC saya dukung ya, harga berapapun nanti pasti akan terbangkan cuan, yang namanya akan diangkat daripada BlackRock yang punya uang banyak, yang mengangkat ETF Bitcoin support, kemungkinan nanti yang akan guide akan yang diambil uang-uang institusi ataupun uang negara ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya rasa cukup ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.